Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu satu fasal. Wa furudul wudu sittatu asya. Dan bermula fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Niat inda ghuslil wajhi ketika membasuh wajah. Nah, yang pertama niat. Kapan niat? Inda ghuslil wajah, yaitu kita pasang niat wudu ketika membasuh muka. Ya. Jadi jangan niat waktu basuh tangan, tapi niat itu waktu basuh muka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Basuh muka. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas ke fardu karena Allah Ta'ala. Atau Arabnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil asgha fardun lillahi ta'ala. Ya, di hati. Kalau enggak dibilang di mulut enggak tahu ibu-ibu kan? Makanya dalam hati bilang, ya, jangan di mulut. Yang kedua, gimana ibu? Setiap habis mandi kan kita wudu atau ini pokoknya udah habis wudu kok ada jumpa air wudu lagi. Wudunya tetap wudu fardu. Iya. Walaupun ibu niat berwudunya itu untuk baca Quran atau menjaga kesucian tetap dalam keadaan suci, tapi niat wudu tetap sama. Tetap niatnya itu juga. Berarti baik untuk wajib, baik untuk sunnah, tetap untuk wajib diniatkan gitu. Ya, tetap aku niat wudu untuk mengangkat hadas ke fardu. Nah, tetap fardu karena Allah, bukan sunnah karena Allah, tapi fardu karena Allah. Meskipun sunnah, pahalanya sunnah, tapi niatnya tetap fardu. Ya. Oh enggak, kalau mandi sunnah, kalau mandi tobat itu sunnah, kalau mandi wajib itu Nah, kalau orang sudah hilang hadas besar karena mandi wajib, tidak boleh, tidak perlu lagi dia niat mandi wajib. Mandi wajib yang kedua bagaimana? Enggak perlu. Tapi kalau berwudu, tajdid wudu hukumnya sunnah. Dia ada wudu nih, kemudian dia berwudu lagi, belum batal, maka pahala dia niat tadi itu wajib tetap dapat pahala sunnah gitu. Nah, jadi yang pertama niat wajib mandi itu, niat wajib berwudu itu ketika membasuh muka. Yang kedua ghuslul wajah, membasuh wajah. Jadi rukun yang kedua basuh wajah. Yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai siku. Basuh dua tangan sampai siku, kanan dulu baru kiri. Udah 3 ya. Niat basuh wajah, kemudian membasuh dua tangan hingga siku. Yang keempat, mas'u ba'di roksi, membasuh sebagian kepala. Sebagian bukan berarti setengah, bukan. Sebagian, pokoknya bagian dari rambut itu minimal 3 helai rambut sudah sah. Jadi kalau ibu pakai jilbab, ambil aja gini, sentuh aja, udah kena. Yang penting ibu rasa 3 lebih, jangan cuma 1 ya, 1 helai rambut jangan. Ibu ambil air keran gini, basuh aja sini. Ya, atau kalau ibu angkat sedikit, basuh aja gini. Ya gitu. Jadi nggak mesti buka jilbab. Nggak mesti buka jilbab. Hah? Ya, kalau ibu untuk basuh muka ya terpaksa ibu harus buka jilbab. Tapi kalau sudah basuh muka ibu pakai jilbab, nggak mesti buka jilbab lagi, angkat aja jilbab belakangnya, sentuh aja dari belakang gitu. Iya, bisa, angkat aja, ambil air, basuh aja di belakang gitu. Ya? Gimana? Ya. Oh iya, telinga buka lagi ya. Repot kalau ibu-ibu. Ya. Kalau ini bicara yang fardu ya. Kalau dalam kondisi kepepet, dalam keadaan perang, dalam keadaan ada gempa, dalam keadaan ada banjir, dalam keadaan musafir, ya, dalam perjalanan jarak jauh ibu ya, Kak ibu tidak wajib menggunakan yang sunnah-sunnah tadi itu. Cukup yang fardu-fardu saja. Nah ini yang fardu-fardu tadi itu. Nah, yang pertama niat ketika basuh wajah. Yang kedua basuh wajah. Yang ketiga basuh dua tangan hingga siku. Yang keempat basuh sebagian kepala. Kalau nggak punya rambut, kalau punya rambut jangan kepala, tapi
Kalau ibu-ibu punya rambut, jangan kepala gitu. Misalnya rambut kita panjang, ambil aja. Iya, ujungnya aja ibu. Kalau panjang, apalagi rambutnya bisa dipegang ke depan, ibu tarik aja kalau kerang rambutnya. Kalimatnya sama aja kepala. Ya, masuk. Memang lucu, tapi begitu faktanya memang boleh ibu. Memang lucu, tapi boleh memang begitu. Gitu. Kalau ibu rambutnya panjang sebelah, ibu tarik aja gitu, taruh aja di keran nih. Gitu. Dibasuh sedikit dengan air, nggak apa-apa. Tapi itu kan lucu, gitu. Maka kita nggak usah bikin ketawa orang, ambil kerannya, ngapain rambut kasih gitu? Ya aneh-aneh, boleh tapi sedikit aneh tuh. Dah kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ghuslul rijlaini ilal ka'baini, basuh 2 kaki hingga ke mata kaki. Jadi ujung jari kaki sampai ke atas mata kaki. Jangan di bawah mata kaki atau setengah mata kaki, nggak sah. Di atasnya baru sempurna. Karena mata kaki itu semua dari atas sampai bawah ibu. Makanya lebih bagus dilebihkan sampai ke betis ibu. Dilebihkan sampai ke betis. Begitu juga siku. Nih ujung tangan sampai sini. Ibu sapu sini tanggung. Mana tahu ada batasan siku yang nggak kena, maka lewatkan siku lebih bagus. Maka kalau kita pakai tangan panjang angkat sampai di atas siku. Udah. Yang terakhir apa ibu? Tertib. Jangan dibolak-balik. Jangan kaki duluan baru tangan gitu. Jangan muka duluan baru jangan kepala duluan baru muka. Jadi tertib. Ya? Enggak sah. Wajib tertib itu wajib. Urutannya begitu yang diajar Nabi, gitu juga yang harus kita buat. Enggak boleh kita bolak-balik. Kalau terlupa ulang semua atau satu aja? Kalau lupa, misal lupa contoh apa? Tadi kita udah basuh muka, kemudian habis muka basuh tangan. Udah basuh tangan langsung kaki ya? Enggak, lupa tangan sebelah lagi. Gimana? Lupa tangan rambutnya lupa. Oh, baru tangan sebelah saja. Pada kiri belum. Langsung basuh kepala. Mundur lagi ke kiri. Gitu. Nggak mesti dari muka, dimulai lagi dari awal. Mundur dari kiri. Yang kurang tadi mundur lagi. Gimana? Kalau kurang kusuk rasanya kembali lagi kurang kusuk. Ambil air wudhu kurang kusuk. Maksudnya kan Susah nih. ngomong tadi. Ya? Ngomong. Hah? Ngomong sama orang. Oh, makruh. Berwudhu sambil bicara makruh. Ya. Tapi tidak haram. Berwudhu sambil bicara tidak batal wudhu. Tidak batal. Cuma dibenci sama Allah. Dibenci sama Allah. Sedang berwudhu bicara gitu. Sama seperti mendengar azan bicara gitu. Orang sedang azan kita bicara. Enggak haram. Cuma Allah tidak suka. Namanya makruh, enggak disuka sama Allah, dibenci sama Allah gitu. Ya. Sama seperti juga orang ini sedang sholat. Ya, orang sedang sholat. Terus kan ibu dikasih surat dari kantor. Ya, ibu dikasih sama pegawai dari kantor ibu kerja, kasih surat. Lihat suami ibu sedang sholat. Kemudian ibu taruh di depan muka suami. Apalagi ngomong lagi, "Bang, ada surat, Bang ya." Nah, itu makruh, bisa jadi haram. Kan makruhnya perbuatan itu tidak melihat kondisi orang itu sedang sholat. Enggak suka. Kalau sempat suaminya sedang baca Fatihah, kemudian di hatinya ngomong, dapat surat lagi dari atasan. Nah, hilang khusyuknya berarti berdoa. Berarti haram hukumnya. Dosa ditanggung sama istri. Yang Gitu. berdosa siapa tuh? Istrinya. Misalnya gini, kita mau berangkat ya, Stan, mau pergi nih. Iya. Taruh terus Dilihat nggak sama suami? Suami lagi ngapain tadi? Sholat. Lagi sholat. Terus ditaruh apaan tadi? Surat ditaruh di mana? Depan sajadah. Depan sajadah. Tujuannya untuk apa? Supaya suami tahu. Itu mengganggu nggak? Khusyuknya hilang. Gitu. Bisa haram pokoknya. Kalau suaminya enggak menghiraukan dan khusyuk, ibu cuma makruh. Tapi kalau ngomong dalam hatinya, kayak hijau surat. Maka hukumnya suami hilang khusyuk di saat dia sedang memikirkan surat tadi itu, sementara seharusnya dia memikirkan doanya di dalam bacaannya dalam sholat. Diam saja. Tunggu dia selesai sholat. Ya.
nggak apa-apa. Buru-buru berarti pesan sama orang gitu. Nggak ada orang di rumah, ya bilang sama sopir, tunggu dulu suami saya lagi sholat. Iya. Ya, tetap mengganggu sholat ibu. Kecuali kalau kebakaran ya, darurat seperti itu yang boleh. Ya, bang, kebakaran bang, abang yang lagi sholat nih, bang, api dah besar bang, nggak apa-apa karena untuk emergensi ada bahaya ya, ada bahaya gitu. Ya, bang ada harimau di belakang bang, nggak apa-apa, ada untuk menyelamatkannya, darurat yang seperti itu yang boleh, mengganggunya untuk menyelamatkan dia dari ancaman. Ya sholatnya boleh dia teruskan, boleh dia bubar, gitu, karena ada bahaya yang mengancam. Tapi karena kita terdesak harus pergi, nggak ada orang mau kita omongin, ya kita taruh surat di panci itu kan mengganggu, sementara nggak mengancam nyawa dia kan, nggak membahayakan nyawa kan. Nanti itu mengganggu kekhusyuan orang yang sedang bicara sama Allah. Kayak kita mau kita potong orang tua kita sedang ngomong dengan anak tuh, datang anaknya potong omongan orang tua, itu kan bahasanya itu kan kurang sopan gitu. Jadi kita ini sedang bicara sama Allah, datang istri kita kasih surat itu seolah-olah dia mau potong, kita sedang ngomong sama Allah, datang dia potong cerita dengan Allah. Jadi adabnya di situ kurang gitu. Nah, jadi makruh minimal kalau menghilangkan kekhusyuan daripada suami, maka hukumnya berubah menjadi hak. Ya, letak surat aja kok haram. Iya, haram hukumnya. Nah, kenapa? Nggak dapat pahala suami gara-gara hilang khusyuk gitu. Paham? Apalagi taruh uang. Apalagi kalau taruh uang. Lebih teringat ke uang lagi, dunia yang dia pikirkan. Ada lagi ingat akhirat, dikasih ingat uang sama kita sedang sholat. Dah. Jadi itu fardu wudu ada berapa ibu? Niat ketika membasuh wajah, membasuh muka, basuh dua tangan hingga kedua siku, basuh yaitu sebagian rambut atau kepala. Yang kelima membasuh mata kaki hingga mata kaki. Yang keenam jadi fardu wudu 6 ibu. Fardu wudu itu 6. 4 anggota tubuhnya ditambah niat yang merupakan bagian hati. Ya. Yang terakhir tertib gitu. Jadi niat dan tertib bukan anggota wudu, tapi menjadi rukun. Niat di hati, di luar tubuh kan, karena hati itu di dalam bukan di luar. Kemudian tertib itu bukan anggota tubuh, tapi masuk, artinya nggak boleh dibolak-balik. Itu rukun dalam berwudu. Nah, kemudian sunnah dalam berwudu itu ada 10. Pertama baca bismillah. Ya, sebelum berwudu baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah wudu gimana Ustaz? Sah gitu. Cuma nggak dapat pahala lebih. Nah, yang kedua, ghuslul kafaini qabla idkhalihimal ina, yaitu basuh dua tapak tangan kita sebelum masukkan tangan ke dalam bejana. Gitu. Kalau kita berwudu masukkan tangan ke dalam bak, cuci dulu tangannya, sunnah tuh, dapat pahala. Tapi kalau enggak kita cuci juga tangan sebelum masukkan tangan ke dalam bejana atau untuk menampung air kita belum cuci tangan, enggak istilahnya enggak membuat salat, enggak membuat wudu, tidak membuat wudu itu tidak sah. Cuma kekurangan pahala sunnah, cuci tangan itu sunnah. Yang ketiga, madhah, kumur-kumur, masukkan air kemudian dikumur-kumur. Kadang-kadang kita masuk mulut langsung buang, padahal yang sunnah itu masuk mulut kumur ya, supaya bekas makanan yang ada di mulut itu semuanya bersih. Yang keempat ya, 1, 2, 3, 4 istinsyak, masuk air ke dalam hidung, dihirup gitu supaya keluarkan kotoran yang ada di dalam hidung. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 mashu jami'i ra'si, basuh sebagian kepala, sebagian besar ya. Kalau tadi kan sebagian kecil rambut dan sebagian kepala kan. Ini lebih dari 3 helai rambut. Bahkan hampir semua rambut kita gosok dengan air itu. Kita usap kepala kita dengan air. Dapat pahala di atas fardu, yaitu pahala sunnah, membasuh sebagian besar rambut atau kepala. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mashul udhunaini, membasuh dua telinga, zahirihima wa batinihima, luar dan dalam. Di luar ini, di dalam ini, batas bisa masuk jari.
Di dalam jari itu jangan ibu ambil pula itu, korek-korek kuping ibu ambil air, masukkan ke dalam, bukan gitu. Cukup batasan jari kita masuk, yang nggak bisa masuk jari itu sudah batas terakhir untuk bagian dalam. Dah. Wa tahlilul lihyatil kasah. Kalau untuk ibu-ibu nggak dapat nih, untuk bapak-bapak punya jenggot tebal. Kalau jenggot saya tipis nih nggak apa, nggak dapat pahala nih. Yang jenggot lebat itu biasanya orang India, orang Arab, ya. Orang Aceh banyak juga yang jenggotnya tebal. Nah, tapi nggak mau dipelihara kan, cepat tua katanya. Nah, wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyelang-nyelingi jari tangan dan kaki. Ketika kita membasuh tangan, diselang-seling jari tangannya, kakinya juga diselang-seling dengan tangan jari ke jari kaki. Jari tangan kita selang-selingi ke jari kaki. Jadi tangan diselang-seling, kaki waktu basuh tangan diselang-seling, waktu kaki dibasuh kaki juga diselang-selingi itu jari-jarinya. Wa taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan kanan ke atas kiri. Jadi kalau kiri duluan baru kanan bagaimana? Sah. Ibu pernah ambil air wudu basuh kiri baru kanan? Pernah enggak? Ibu usap telinga kiri dulu ibu usap, habis itu telinga kanan. Bagaimana hukumnya? Sah. Tapi tidak dapat keutamaan mendahulukan kanan daripada kiri. Basuh kanan daripada kiri tangan, sah. Cuma nggak dapat keutamaan mendahulukan kanan daripada kiri. Biasa telinga kan sekaligus, ada kiri nggak ada kanan. Kadang-kadang orang tangan kirinya sakit. Maksudnya nggak ada yang Ya, kebetulan baru jatuh dari Honda, jadi tangannya terkilir, diikat lah kan. Jadi satu tangan dia baru wudu. Nah, maka dahulukan kanan baru kiri. Jadi kalau dia kiri dulu baru kanan bagaimana? Sah juga, tapi pahala sunnah mendahulukan kanan dari kiri nggak dapat. Yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi kan jenggot ya, basuh jenggot diselang-selingi. Ke-8 menyelang-nyelingi jari tangan dan jari kaki. Ke-9 mendahulukan kanan ke atas kiri. Ke-10 taharatu salatan, bersucinya 3 kali gitu. Ya, basuh tangan 3 kali, kumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, basuh telinga 3 kali, basuh rambut 3 kali, sampai basuh muka 3 kali, basuh kaki juga 3 kali. Dapat pahala itu bersuci 3 kali. Yang terakhir beriringan. Gitu Ibu ya, beriringan. Jangan cuci muka, minum dulu, balik lagi cuci tangan. Kemudian nyapu dulu, balik lagi cuci kepala. Ya, pakai celana lagi, habis itu balik lagi cuci. Jadi enggak langsung. Jadi kalau begitu berwudunya sah, tetapi enggak dapat pahala sunnah. Pahala sunnahnya itu mualat. Tapi mualat ada batasnya Ibu. Apa batasnya? Selama air wudu belum kering. Kalau udah kering mulai lagi dari yang pertama gitu. Itu Ibu ya. Ya, jadi nanti jangan dipraktik kata Tengku itu mualat itu sunnah. Mualat itu apa? Sambung menyambung. Sunnah kalau nggak dikerjakan tetap sah, betul. Tapi kalau air wudunya masih basah pada anggota tubuh sebelumnya. Tapi kalau anggota tubuh sebelumnya udah kering, nggak sah. Harus mulai lagi dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan Ibu?